Baik, kita masuk di latar belakang dan tujuan. Mengapa penting rumah sakit membutuhkan sistem plumbing yang aman dan kontinu untuk mendukung pelayanan medis, sanitasi, dan kebersihan? Standar yang digunakan adalah SNI nomor 8153 tahun 2015. Adapun tujuan perencanaan yaitu untuk menentukan kebutuhan air bersih rumah sakit kapasitas 35 kamar dan 70 bed, merancang kapasitas tangki, sistem perpipaan, dan pemilihan pompa, serta menyusun estimasi biaya instalasi sistem plumbing. Baik, kita akan masuk di konsep perencanaan, yaitu kita di sini memiliki kapasitas gedung sebanyak 35 kamar dengan 75 bed pasien. Dengan sistem pembangunan itu belum berdimensi sudah dalam konsep ini juga. Kemudian untuk sumber air yang kita gunakan di sini, yaitu sumber air dari PDAM kota sebagai sumber utama di Belitung oleh reservoir bawah atau grounding untuk kontinuitas distribusi. Kemudian kita di sini menggunakan standar acuan yaitu SNI nomor 8153 tahun 2015 tentang peraturan komunitas sanitasi rumah sakit dan ketentuan teknis instalasi pompa dan perpipaan. Kemudian kita masuk di rancangan sistem plumbing rumah sakit. Pada bagian ini yang pertama saya akan menjelaskan untuk tiap ruangannya. Pertama, pada bagian ini sebagai tempat untuk masuk, jalur masuk atau pintu utama. Kemudian pada bagian ini sebagai ruang administrasi atau ruang loket pendaftaran untuk pasien yang datang. Kemudian pada bagian ini kita masuk di ruang unit gawat darurat. Pada ruang unit darurat ini menempatkan ada dua kamar mandi, ada dua toilet, dua buah toilet, yaitu toilet yang satu sebagai toilet untuk laki-laki dan kemudian untuk toilet yang satu untuk toilet wanita. Kemudian pada bagian ini sebagai ruang tindakan atau ruang operasi. Kemudian pada ruangan ini sebagai ruangan untuk pasien yang rawat jalan atau pasien tempat pasien untuk kontrol rawat jalan. Kemudian pada bagian ini saya mengatakan di sini sebagai kantor ruang rapat untuk uh, pekerja rumah sakit atau perawat rumah sakit. Pada bagian ini sebagai kantor untuk petinggi rumah sakit. Kemudian pada bagian ini sebagai ruangan bagi para perawat rumah sakit. Kemudian di bagian ini di sini sebagai dapur, ada dua dapur. Pada bagian ini sebagai ruang pemeriksaan atau ruang tindakan. Dan pada bagian ini sebagai kantin. Ada menetapkan dua kantin pada sisi di sini, pada bagian ini dan sudah di sini. Dan kemudian untuk ruangan kosong ini saya tetapkan di sini sebagai ruangan untuk penyimpanan atau ruang gudang. Kemudian kita masuk pada bagian ini. Di sini saya menetapkan ada di sini sebagai toilet umum untuk pengunjung atau perawat, bisa digunakan sebagai perawat. Kemudian kita masuk di ruangan VIP. Pada ruangan VIP ini saya menetapkan untuk satu bed tiap kamar itu sebagai ruangan VIP sebanyak 9 kamar, dan masing-masing satu kamar itu memiliki satu kamar mandi atau satu toilet. Kemudian pada sisanya itu pada bagian dua bed itu sebagai kamar umum. Nah, kita masuk ke dalam sistem selanjutnya. Yang pertama, di sini pada setiap sudut kita menetapkan wastafel untuk tempat mencuci tangan untuk menjaga kebersihan, menetapkan di berbagai sudut dengan aliran air dari sini, termasuk pada sistem aliran air bersih. Pertama, air yang dialirkan dari PDAM itu dipompa ke dalam gerontong atau tandon, kemudian dipompa dan dialirkan masuk ke tiap kamar. Itu untuk sebanyak 5 kamar, 10 kamar, dengan acuan masing-masing bed itu sebanyak 500 liter. Jadi satu kamar itu sebanyak 1000 liter, karena untuk satu bednya itu satu kamar itu sebanyak 2 bed. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis yang digunakan. Pada bagian ini, pada bagian dengan warna biru ini sebagai tipe
penyaluran air bersih, kemudian yang warna hijau sebagai gray water atau untuk air limbah atau air kotor, kemudian yang warna merah itu sebagai black water atau pipa pembuangan tinja. Untuk pipa pembuangan tinja itu langsung dialirkan ke septic tank, kemudian dari septic tank itu dialirkan ke sumber resapan. Untuk jarak dari septic tank ke sumber resapan itu sebanyak 5 meter untuk menjaga kestabilan penyaluran limbah. Kemudian untuk grey water itu langsung dialirkan ke sumber resapan, kemudian dialirkan ke ipal untuk diproses. Kemudian di sini saya menggunakan 5 buah fronteng, yaitu 5 buah tandon, yaitu untuk menjaga kestabilan penyaluran air. Ini saya menggunakan 5 tandonan untuk septic tank untuk menjaga kestabilan pembuangan limbah air dan limbah tinja. Di sini saya menggunakan sebanyak 6 septic tank. Untuk penyaluran airnya kita menggunakan tiap grow tank itu atau tandon ini itu masing-masing mempunyai satu pompa sentrifugal untuk penyaluran air. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Pertama-tama kita masuk ke perhitungan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih merupakan jumlah air yang dibutuhkan untuk seluruh aktivitas rumah sakit, seperti kebutuhan pasien, tenaga medis, sanitasi, pencucian, dapur, dan kebersihan bangunan. Menurut standar kebutuhan air rumah sakit, kebutuhan air berkisar antara 400 sampai 500 liter per bed per hari. Pada perencanaan ini, kami gunakan angka 500 liter per bed per hari. Nah, diketahui kapasitas bed yang kami gunakan dalam rumah sakit ini yaitu 70 bed, kemudian kebutuhan air bersih 500 liter per bed per hari. Di sini kami gunakan rumus kebutuhan air bersih sama dengan jumlah bed dikali kebutuhan air per bed dengan nilai 70 dikali 500 sama dengan 35.000 liter per hari. Maka kebutuhan air bersih rumah sakit adalah 35.000 liter per hari atau 35 meter kubik per hari. Setelah itu, perhitungan debit rata-rata dan debit jam puncak. Debit rata-rata digunakan untuk mengetahui pemakaian air per jam dalam satu hari. Rumus debit rata-rata yaitu QR atau debit rata-rata sama dengan kebutuhan air harian dibagi 24 dengan nilai 35 dibagi 24 sama dengan 1,46. Jadi debit rata-rata pemakaian air adalah 1,46 meter kubik per jam. Dan untuk menentukan kondisi pemakaian maksimum digunakan faktor jam puncak sebesar 2. Rumus debit jam puncak yaitu debit jam puncak sama dengan faktor jam puncak dikali pemakaian dikali debit air rata-rata. Untuk menentukan kondisi pemakaian maksimum digunakan kemudian perhitungan kapasitas ground tank. Ground tank yang direncanakan untuk rumah sakit ini menampung kebutuhan air harian dan cadangan operasional sebesar 20%. Di sini kami gunakan rumus volume ground tank sama dengan kebutuhan air harian ditambah dalam kurung 20% dikali 35. Dengan nilai 35 ditambah 20% dikali 35 menghasilkan 42 meter kubik. Maka kapasitas ground tank yang digunakan adalah 42 meter kubik. Kemudian kita masuk ke perhitungan pompa booster. Nah, karena sistem hanya menggunakan ground tank, maka distribusi air ke seluruh bangunan dilakukan langsung oleh pompa booster. Di sini yang kita hitung pertama adalah debit pompa booster. Diketahui kebutuhan air bersih sebesar 35 meter kubik per hari. Nah, waktu operasional pompa sebesar 8 jam per hari. Rumus debit pompa yang digunakan yaitu debit pompa sama dengan volume kebutuhan air dibagi waktu operasi pompa dengan nilai 35 dibagi 8 menghasilkan 4,375 meter kubik per jam. Maka debit pompa yang dibutuhkan adalah sebesar 4,375 meter kubik per jam.
Kemudian ada perhitungan total head pompa. Total head pompa ini adalah tekanan yang harus diatasi pompa untuk mengalirkan air menuju roof tap dan titik distribusi tertinggi. Nah, di sini diketahui tinggi bangunan itu sebesar 15 meter, kemudian kehilangan gesekan pipa itu 5 meter, dan tekanan sisa itu 5 meter. Maka rumus yang kami gunakan dalam perhitungan ini yaitu total head pompa ditambah head statis ditambah kehilangan gesekan dan ditambah tekanan sisa dengan masing-masing nilai 15 ditambah 5 ditambah 5 menghasilkan 25 meter. Maka total head pompa yang diperlukan adalah 25 meter. Kemudian yang terakhir ada perhitungan daya pompa. Daya pompa ini dihitung untuk menentukan kebutuhan energi listrik yang diperlukan pompa. Dengan rumus daya pompa sama dengan massa jenis air dikali kecepatan gravitasi dikali debit pompa dikali total head dibagi dengan efisiensi pompa. Pertama-tama kita konversi dulu nilai debit menjadi satuan meter kubik per second. Jadi nilai 4,375 kita bagi dengan 3600 menghasilkan 0,0012 meter kubik per second. Diasumsikan efisiensi pompa sebesar 75% atau 0,75 dan di sini dimasukkan ke rumus perhitungan daya yaitu 100 dikali 9,81 dikali 0,0012 dikali 25 dibagi dengan 0,75 menghasilkan 392,4 watt. Nilai tersebut kemudian kita konversi ke kilowatt menghasilkan 0,392 kilowatt. Maka daya pompa yang dibutuhkan adalah kurang lebih 0,4 kilowatt. Kemudian untuk faktor keamanan dan efisiensi kerja dipilih pompa dengan kapasitas 0,75 sampai 1 kW. Lanjut ke spesifikasi yaitu rekapitulasi fasilitas plumbing pada rumah sakit kami. Rumah sakit kami memiliki 2 fasilitas plumbing. Yang pertama tangki dan pompa dan yang kedua itu sanitasi. Untuk bagian tangki dan pompa, kami menyediakan groundwater tank sebesar 20 meter kubik. Kemudian kedua, pompa distribusi 1 unit, pompa cadangan 1 unit, septic tank 1 unit, sumur resapan 1 unit, dan fan pipe 1 unit. Kemudian kita lanjut ke bagian sanitasi. Kami memiliki kloset duduk pria 3 unit, kloset duduk wanita 6 unit, kloset difabel 1 unit, kloset backstage 2 unit, kloset pengelola 1 unit, wastafel umum 5 unit, wastafel difabel 1 unit, wastafel backstage 2 unit, wastafel pengelola 1 unit, shower 2 unit, dan floor drain 10 unit. Baik, seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan sistem plumbing di rumah sakit yang akan kami rencanakan. Ini adalah RAB, sistem plumbing rumah sakit. Oke, yang pertama kami menggunakan pipa 1 inci dengan merek Rucika dengan harga satuan 47.250. Kami menggunakan 90 pieces, yaitu total keseluruhannya itu menjadi 4.252.500. Kemudian yang kedua, kami menggunakan pipa 1/2 inci dengan merek Rucika dengan harga satuan 26.250. Kami menggunakan 28 pieces. Kemudian harga totalnya itu 735.000. Kemudian yang ketiga itu pipa 1,5 inci dengan merek yang sama dengan harga satuan 81.900. Kami menggunakan 96,6. Jadi total harganya itu 7.911.540. Kemudian yang keempat itu pipa 4 inci dengan merek yang sama dengan harga satuan 345.750. Kami menggunakan 66,75. Jadi totalnya 23.078.813.
Kemudian yang keempat, ada kloset duduk dengan merek Toto dengan harga satuan 1.675.000. Kami menggunakan 46 pieces. Jadi total harganya keseluruhan 77.052.668. Kemudian yang keenam, kami menggunakan floor drain dari Guancie itu dengan harga satuan 33.450 dan kami menggunakan 46 pieces. Jadi total keseluruhannya 1.538.700. Kemudian selanjutnya wastafel dengan merek Enchanting dengan harga satuan 227.040. Kami menggunakan 46 pieces. Jadi totalnya 1.538.700. Kemudian lanjut ke tandun air dengan merek Penguin dengan harga satuan 11.052.250. Di sini kami menggunakan 5 pieces. Jadi totalnya 55.261.250. Kemudian pompa sentrifugal dengan merek Panasonic dengan harga satuan 5.542.797, di mana kami menggunakan 11, yaitu dijumlahkan menjadi 60.970.767. Kemudian kita lanjut ke elbow 1 inci merek Ruchika dengan harga satuan 6.930, dan di sini kami menggunakan 40 pieces, jadi totalnya 277.200. Kemudian elbow 1/2 inci dengan merek yang sama yaitu Ruchika dengan harga satuan 2.900. Di sini kami menggunakan 70, jadi dikali menjadi 203.000. Kemudian lanjut ada elbow yang 1/2 inch dengan merek yang sama itu Ruchika dengan harga satuan 12.900. Di sini kami menggunakan 68 pieces, jadi totalnya 877.200. Kemudian lanjut ke elbow yang 4 inci itu dengan merek Ruchika dengan harga satuan 28.900. Di sini kami menggunakan 80 pieces dengan total harga 2.312.000. Kemudian lanjut bagian T 1 inci di merek Ruchika dengan harga satuan 8.000. Di sini kami menggunakan 137 pieces, jadi total harganya 1.096.000. Kemudian lanjut di T 1/2 inch dengan merek yang sama yaitu Ruchika dengan harga 3.700. Kami membutuhkan 79 pieces, jadi total harganya 292.300. Kemudian lanjut di T 1/2 inch dengan merek Ruchika dengan harga satuan 17.000. Kami menggunakan 65 pieces dengan total harga 1.105.000. Kemudian T yang 4 inci merek Ruchika dengan harga satuan 13.200. Kami menggunakan 80 pieces dengan total 1.056.000. Total keseluruhan RAB yang ada yaitu sebesar 253.004.578 dengan tambahan biaya PPN 11% yaitu sebesar 27.830.504, yaitu dengan total akhir 280.835.077. Baik, kita masuk di kesimpulan dan saran. Kesimpulan utama, kebutuhan air bersih di rumah sakit adalah 35 meter kubik per hari dan ground tank 42 meter kubik. Sedangkan pompa yang debit yang bisa diberikan kepada pompa yaitu 4.375 meter kubik per jam. Kemudian ada saran perencanaan.
Gunakan SNI nomor 8153 tahun 2015. Pisahkan jaringan air bersih dan limbah. Sediakan IPAL yang memadai. Pilih material tahan korupsi dan rancang sistem fleksibel untuk ekspansi kapasitas. Kemudian pemilihan berkala. Pemeriksaan rutin pompa, tangki, valve, dan jaringan pipa diperlukan untuk mencegah kebocoran dan gangguan distribusi air.